Salam bahagia untuk kita semuanya. Kita masih membahas seputar turunan fungsi. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Suatu fungsi y sama dengan fx dapat ditentukan jenis intervalnya berdasarkan yang pertama, jika f aksen x lebih besar daripada 0, maka fx adalah fungsi naik. Jadi ketika turunannya lebih besar daripada 0, maka fungsi itu naik. Yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0, maka fx adalah fungsi turun. Jadi ketika turunannya kurang dari 0, maka fungsi itu merupakan fungsi turun. Nah, jika f aksen x-nya sama dengan 0, maka itu dikatakan stasioner. Artinya fungsi itu tidak naik dan tidak turun. Untuk lebih lanjutnya, kita akan mengerjakan latihan soal. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 min 9x tambah 15. Tentukanlah interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kita selesaikan. Yang pertama, kita cari turunan dari x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 9x tambah 15. Turunan dari x pangkat 3 artinya pangkat kali dengan koefisien pangkatnya dikurangi 1. X pangkat 3 diturunkan, artinya kita peroleh 3x pangkat 2. Terus yang ini min 3x pangkat 2, 2-nya dikali ke 3, 2-nya dikurangi 1, berarti jadi 6x pangkat 1, satunya nggak perlu ditulis, min 9x diturunkan menjadi min 9. Nah, untuk 15-nya konstanta diturunkan menjadi 0, sehingga kita memperoleh turunan 3x pangkat 2 min 6x min 9, lalu kita buat menjadi pembuat 0. Nah, kita masukkan dulu aja 3x pangkat 2 6x min 9 sama dengan 0. 3, 6, 9 memiliki faktor pembagi yang sama. Kita bagi dengan 3, kita sederhanakan sehingga didapat kesamaan kuadrat yang baru, yaitu x pangkat 2 min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita faktorkan untuk mencari nilai x1 dan x2 nya. Seperti biasa, cari faktornya. Kita cari dua bilangan yang dikaliin menjadi min 3, tapi kalau dijumlahin min 2, ada nggak? Ada. Berapa? X min 3 x plus 1. Nah, ini faktor-faktornya kita peroleh ada 2, x min 3 sama dengan 0, atau x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x yang pertama, min 3-nya pindah ruas, jadi x sama dengan 3, atau x sama dengan min 1. Nah, sehingga diperoleh di sini x yang pertama min 1, x yang kedua 3. Nah, karena nanti prinsipnya di sini kita mengerjakan dalam bentuk pertidaksamaan. Kenapa? Karena kita ingin mencari fungsi naik ya. Nah, kalau fungsi naik tadi dikatakan kalau fungsi naik itu artinya apa? F aksen x-nya lebih besar daripada 0. Artinya turunan ini lebih besar daripada 0. Maka untuk menyelesaikannya kita memerlukan garis bilangan. Nah, sekarang kita masukkan x yang sudah kita peroleh di garis bilangan. Untuk nilai terkecil ada di sebelah kiri, nilai terbesar ada di sebelah kanan, min 1 dan 3. Nah, sehingga ketika kita memasukkan bilangan pada garis bilangan ini terbagi menjadi 3 daerah. Ada tengah, ada kanan, dan ada kiri. Nah, daerah ini yang akan kita pergunakan untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun itu ada di daerah mana. Nah, untuk menentukan nilainya, kita perlu melakukan uji daerah. Nah, uji daerah ini kita lakukan cukup di salah satu daerah aja yang ingin kita tentukan. Misalkan ketika ingin menentukan nilai yang berada di tengah, maka kita tentukan aja, ambil salah satu nilai x yang ada di antara min 1 dan 3. Misal kita ambil dengan x-nya kita ambil dengan 0. Ya.
karena antara min 1 sampai dengan 3 itu ada angka 0, ada angka 0, ada angka 1, dan ada angka 2. Kita ambil 0. Nah, ketika kita sudah mengambil kita hapus. Kita sebut aja yang mau kita uji itu daerah 2 ya. Di sini daerah 2, di sini daerah 1, di sini daerah 3. Nah, berarti kita ambilnya di daerah 2, X-nya sama dengan 0. Lalu nilai 0 ini kita substitusikan kemana? Ke turunannya. Turunan yang diperoleh yang mana? Bisa kita substitusiin ke 3x pangkat 2 min 6x min 9, atau substitusi ke x kuadrat min 2x min 3, atau ke faktornya sama aja. Kenapa? Karena ini semuanya merupakan turunan fungsinya. Nah, misalkan ketika kita ingin menguji, ingin mencoba nih substitusiin ke turunan nih yang udah disederhanakan, maka x kuadrat min 2x min 3. Nah, hasilnya apa ya? Kita ganti aja 0, terus di sininya x-nya 0, 0 kuadrat 0, berarti min 2 kali 0, 0 juga, min 3. Berarti hasilnya apa di sini? 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 3, hasilnya negatif. Ya, hasilnya negatif. Berarti di wilayah 2 ini intervalnya negatif ya. Jadi kalau tengahnya udah ketahuan negatif, pasti kiri kanannya positif. Ini nggak perlu dilakukan lagi pengujian ya. Nah, nanti pun jika tengahnya positif, maka kiri kanannya negatif. Tapi ini hanya berlaku untuk jika fungsinya merupakan fungsi kuadrat. Beda lagi kalau pangkatnya lebih dari 2, maka untuk menentukan pengujiannya harus diambil beberapa daerah. Nah, itu untuk pengujiannya. Nah, sekarang kita tinggal menentukan aja mana yang naik, mana yang turun. Ingat, F aksen ketika ingin menentukan fungsi naik, maka turunannya harus lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0 ini artinya apa? Positif. Nah, berarti yang positif itu merupakan fungsi naik. Nah, kita arsir ini. Ada berapa yang naik? Ada 2, kanan sama kiri. Oh. Maka dapat dikatakan fungsi itu naik ketika yang pertama positif sebelah kiri, artinya apa? X-nya kurang dari min 1, atau yang kanan X-nya lebih besar daripada 3. Nah, untuk fungsi turun ada di mana? Ada di daerah yang negatif antara min 1 dan 3. Ya, kita tulis min 1. Nah, 3 antara min 1 dan 3 ini artinya apa? Ada bilangan yang kurang dari X kurang dari 3. Jadi min 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah, demikianlah pembahasan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kita Bapak akan membagikan link untuk pelatihan soal. Bapak akan bagikan di deskripsi, jadi mohon silakan kalian baca deskripsi dari tayangan video hari ini. Dan jika ada yang ingin bertanya, kamu bisa bertanya langsung di kolom komentar. Baik, terima kasih. Salam bahagia untuk kita semuanya.